Oh, Jadi bukan. di antara 4 ini yang paling culun yang muncak. Oh gitu. Iya. Berarti kalau gue kayak Profesi Fresh, gitu. mungkin gue yang muncak Jadi ya bang. ada lu masa paling culun. Iya kan. Gimana dong? Gak berlaku kayak kalau di tim kita tetap gue kayak Cak. Oh iya. 4 gimana bang? Salah 4 puncak. 4 puncak kayak Arjuno tuh ya tetap yang paling tua. Ya kok paling tua, yang Sombong paling dia. ambisi Yang besar harus dibarengi dengan persiapan yang besar juga. Iya. Dan dia pernah ketembak waktu bertugas. Iya, kena tapi sniper kena di leher. Iya. Kena ininya. Apa? Bahu. Gagang Oh, gagang. gagang tembakannya. Oh. Hai Saifullah, ketemu lagi bareng gua Ica. Dan di sebelah gua sekarang ada Bang Rajak. Halo. Gantian nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upnon. Biasanya Bang Jack yang jadi host, tapi buat kali ini gue yang akan jadi host untuk mewawancarain Bang Rajak. Karena sesi ini adalah sesi yang sangat spesial. Kita akan nge-review film yang judulnya 14 Pics. Oke. Ini film kedua yang jalanlah review ya setelah 5 Iya, cm. setelah 5 cm. Dan ya, ini bedanya ketika 5 cm kita udah jauh tuh timelinenya. iya. Rilisnya tahun berapa kita baru Iya bahas bener. kemarin. Tag podcastnya, tag videonya tahun berapa ya kan? Baru tayangnya kemarin. Sementara 14 Pics rilis tahun 2019 Kak. Iya 2019. Jadi 14 Pics ini apa nih? Film apa nih Kak? Ada Jadi ini ada di Netflix. Nah ini tuh bercerita tentang seorang tentara yang akhirnya dia pensiun karena dia punya ambisi untuk menaklukkan 14 gunung tertinggi di dunia. Bukan di Indonesia, tertinggi di dunia. Dan basicnya ini adalah tentara Inggris tapi dia sebenarnya orang Nepal. Orang Nepal ya? Aslinya orang Nepal. Dan dia itu kenapa mau kayak gitu karena berambisi kalau orang Nepal ini sebenarnya kuat-kuat, tapi sialnya orang Nepal itu kurang dihargai sama pendaki gitu. Jadi dan kalau biasanya ada penaklukan Everest yang disounding cuma yang dinaikin ke media si orang bulenya, orang baratnya lah gitu. Bukan si orang Nepalnya. Dan menurut dia tuh ingin membangun nama orang Nepal. Dan dalam pendakian itu memang dia menyebutkan semua nama timnya. Kalau orang Inggris itu kan orang bule gitu sama Sherpanya. Sir Edmund Hillary menaklukkan Everest bersama Sherpanya. Iya sama gitu Sherpanya. Kalau dia enggak, dia menyebutkan dan dia menganggap orang ini adalah saudaranya. Gue salah mengasih contoh karena di Sir Edmund Hillary Sherpanya disebutin dan dapat gelar kebangsaan dari Ratu Inggris. Sherpa yang satu kan ya? Tenzing Norgay. Iya. Tenzing Norgay itu jadi pelopor Sherpa yang menaklukkan Everest. Betul gitu. Nah itu berawal dari keinginan dia untuk menghormati para pendaki dari Nepal untuk diakui di seluruh dunia. Jadi kalau selama ini pendaki Nepal hanya komplementari, pelengkap dari sebuah tim pendakian, ini mau jadi aktor utamanya. Iya, aktor utamanya. Jadi misinya mulia ya. Mulia banget karena untuk meningkatkan derajat mungkin ya bisa dibilang. Derajat atau publikasi warga lokal. Kalau warga lokal itu sebenarnya Nepal atau dari bule manapun itu punya level yang setara. Dan mereka bisa juga untuk diakui oleh dunia. Intinya gitu. Tapi di sini ada keegoisan juga nih Bang. Keegoisan di mana si pendaki Nepal ini namanya Nims ya. Ya, Nims Purja. Dia tuh sempat nyari sponsor tapi nggak ada yang mau. Sampai akhirnya dia menggadaikan rumahnya. Rumahnya loh ya. Ya, ada dua perspektif sih sebenarnya. Satu itu dia egois, kedua menunjukkan betapa besar ambisi dia. Iya betul. Walaupun memang harus mengorbankan gitu ya. Nah pertanyaannya kan ketika menceritakan soal penggadaian rumah dan resign dari tentara itu kan diwawancara keluarganya tuh termasuk istrinya. Sama kakaknya juga. Iya kakaknya. Karena kan menurut kakaknya si Nims ini yang bungsu di keluarga itu adalah tulang punggung. Sebenarnya kakaknya itu kalau nggak salah cuma supir taksi apa gitu ya. Ada yang menjabat juga nggak sih salah satu kalau nggak salah jadi apa gitu. Gue lupa. Tapi misalnya ini jadi tulang punggung dan menurut adat Nepal yang ngurus orang tua itu anak bungsu. Iya si Nims itu. Jadi dia diharapkan nggak pensiun dari tentara untuk dalam usia muda untuk supaya dapat uang pensiun secara normal gitu.
karena akan mempertaruhkan sumber mata pencarian si NIMS gitu. Iya. Dan yang tanya-tanya menurut gue sih ketika diwawancara si istri namanya Suci. Suci Permatasari enggak lah. Bukan. Suci SUCHI, jadi mungkin penyebutannya beda mungkin gitu, di sana ya. Gitu. Kelihatannya sih dia agak berat ketika cerita itu ya. Ini pengorbanan kurang lebih dia kayak ini pengorbanan terbesar loh untuk mewujudkan ambisi suaminya tuh sampai jual rumah loh, sampai gadai rumah gitu. Jadi kalau di Indonesia namanya disekolahin tuh kalau bareng-bareng. Iya bener, gitu ya. Rumahnya disekolahin dulu ya dulu gitu. Ya, nanti ditebus gitu. Gue nggak tahu apakah endingnya akhirnya ditebus lagi gitu ya. Nggak disebutin juga nggak sih, ya kan ya? Iya nggak diceritain. Tapi intinya dari pengantar yang kita ceritain tadi, sebenarnya ini sesuai dengan judulnya sebenarnya lengkapnya gini Kak. 14 Things tambahannya adalah Nothing is Impossible. Iya, Nothing is Impossible. Jadi judul lengkapnya itu biar Soiplah juga nggak salah paham, ini bukan film Hollywood ya, ini dokumenter yang diproduksi sendiri oleh si pelakunya Nims Purja. Mungkin ada bantuan editor dan segala macam gitu. Nah dari judulnya Nothing Impossible ini menggambarkan emang film kisah tentang ambisi seorang yang nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal dari segi target waktu gitu. Jadi dia menaklukkan 14 puncak gunung di atas 8.000 mdpl. Iya. Gitu ya. Dalam waktu kurang 6 lebih 6 bulan. Padahal pendaki senior sebelumnya yang namanya Reinhold Messner itu membutuhkan belasan tahun. Iya, 14 tahun kalau nggak salah ya. Iya, terus rekor tercepat dipegang oleh orang Korea itu 7 bulan. Iya, dan ini dia dalam waktu 6 bulan gitu. Nah, kalau nama-nama gunung ini kalau boleh gue sebutin ya dengan mengambil contekan. Iya. Ada 14 gunung yaitu Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Chooyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum 1, Broad Peak, Gasherbrum 2, Sisapangma. Nah, nama-namanya emang nama-nama khas sana mungkin Nepal gitu ya. Nah, di filmnya nanti kalau Soiplah nonton di Netflix itu urutannya tuh seinget gue awalnya Annapurna. Enggak. Annapurna sih gue. Masa iya? Annapurna. Karena gue inget di film itu di pendakian gunung pertama dia udah ada tantangan dia harus menyelamatkan orang. Yaitu itu gunung ketiga nggak sih? Enggak, Annapurna pertama. Oh iya benar, Annapurna pertama. Iya, Annapurna pertama. Jadi dia udah muncak, udah balik ke base camp, tiba-tiba ada info ada satu pendaki nyangkut di titik mana gitu. Iya, dan mereka berharap pendaki itu mati. Iya, supaya penderitaannya selesai. Iya, kita bukan doain jelek, tapi daripada dia menderita lama banget, dengan dingin. mati gitu. Tapi akhirnya diselamatin dengan helikopter. Dan ternyata pendakinya masih hidup ya di ketinggian 7.000 kalau nggak salah. Nah, di film itu nggak diceritain pendakinya itu siapa, ternyata orang Malaysia. Oh gitu. Apakah itu Ipin Upin, Cak? Wah, kan Ipin Upin meninggal dari kecil. Apa Kak Saleh yang melambai itu? Nah, 14 gunungnya itu terus kalau dari judulnya sebenarnya menggambarkan ini film tentang ambisi. Iya, seorang yang berambisi untuk menaklukkan gunung, dan menurut gue itu egois sih. Quotes pembukanya itu naratornya kan, kalau dokumenter biasa ada narator ya. Itu kata-kata yang gue catat adalah don't be afraid to dream big gitu. Artinya jangan takut mimpi basah, mimpi besar gitu kan. Mimpi besar, jangan takut mimpi besar. Artinya lu kalau mau mimpi jangan tanggung, mimpi besar aja lah gitu. Nah, walaupun itu harus menggadaikan rumah, menggadaikan karir gitu kan, ya udah, yang penting mimpi itu tercapai. Tapi gitu. Itu prinsipnya kayak gitu bang. Mimpilah setinggi mungkin. Jadi kalau lo jatuh di tengah, kalau lo mimpi cuma di tengah, lo jatuhnya ke bawah sakit. Oh gitu. Iya. Bukan jatuh semakin tinggi semakin sakit ya, makin remuk. Enggak dong. Jatuh di tengah. Jatuhnya di tengah. Superman dong, itu melayang. Iya, enggak. Apa kita bahas film Superman aja nih? Boleh yuk. Gitu. Tapi ya nggak untuk NIMS juga sih, sampai kayak untuk menggadaikan rumah sih. Kalau gue jadi istri, gue pasti akan marah sih. Iya. Nah kalau lo naik gunung gak selamat, yang mau bayar cicilan rumahnya siapa? Iya. Ya, sementara kan? Teman kita kalau naik gunung masih ditanya ceweknya berapa gitu. Nah, ini udah jual rumah. Iya. Bayangin gitu. Ini jual rumah loh. Ini nggak nanya ceweknya berapa gitu kan. Naik sama siapa, kamu di mana. Ini udah langsung urusannya harga rumahnya berapa. Waduh. Nah, menurut gue bagian paling menarik adalah ketika dia memperkenalkan timnya ya. Jadi ada sehitungan gue ada 4 orang Nepal. Dan uniknya tuh kayak memperkenalkan superhero loh. Iya. Si ini keahliannya ini, ini keahliannya ini. Ada satu yang paling menurut gue paling keren adalah yang keahliannya bisa ngangkat
barang seberat apapun. Seberat apapun. Dan dia selalu menyebutnya ini saudaraku. Oh iya, bukan semua dianggap saudaraku. Iya, semua dianggap saudaraku, tapi yang maksudnya dapat angpau lebaran mungkin saudara wah, ini. Iya gitu. Bener ya. Angpau beda sih, Bang. Nah, ketika di perang itu kan diwawancara tuh, mereka pakai bahasa lokal, nggak bisa bahasa Inggris. Mereka sebenarnya, salah satunya cerita gini, ketika dia dikenalkan sama Nims Purja, dia bilangnya ini ada orang gila dari Nepal. Iya dibilangnya gitu. Punya orang ambisi gila, untuk menaklukkan 14 gundung, gila kan gitu. Tapi, nah, tantangannya banyak selain yang di Annapurna harus nyelamatin. Dia 2 kali nyelamatin, satu lagi di gunung keberapa gitu dia nyelamatin lagi tuh. Sampai dia ini Aise ya? Iya, HAC. Jadi HAC. itu penyakit gunung yang bikin halusinasi. Iya, yang dia ketemu kayak Yeti. Iya, dia beranggapan dia bertemu Yeti, padahal itu pendaki yang tersesat juga. Iya. Kenapa dia mengalami HAC? Itu karena oksigennya dikasih untuk si orang yang lagi sakit. Walaupun akhirnya mati. Iya, mati di juga. Di titik itulah momen dia sempat berpikir selesai. Iya, dan dia di situ hancur banget karena dia bilang orang itu mati di pelukan saya. Nah, itu maksudnya mungkin ini sifat-sifat universal dari seorang pendaki ya. Ada jiwa nolong. Iya, pasti walaupun adalah. Ambisi dia adalah menaklukkan 14 puncak dalam waktu singkat. Ketika ada yang sakit dia harus nolong dulu. Iya, betul. Bayangin lu di titik harusnya butuh oksigen, lu serahin oksigen ke orang yang sakit gitu kan. Tapi ternyata dia bukan sembarangan nyerahin, Bang. Dia ternyata treatment dulu. Dia tuh sempet kalau Ica nggak tahu ya istilahnya apa, tapi kayak nge-gym gitu. Nge-gym tapi pakai yang pengerendah oksigen. Itu menggambarkan persiapan dia kan. Iya, itu persiapannya dia gitu. Jadi dia nggak sembarangan. Iya, maksudnya dia. Nah, ini perlu dijelaskan juga, dia backgroundnya tentara. Iya, yang emang udah biasa. Dan dia persiapannya luar biasa. Dia lari dari jam 3 pagi sampai jam 5 selama berapa bulan. Terus habis itu dia kerja, terus dia nge-gym, berenang, nyebrang pulau tuh. Iya, nggak pakai bantuan, emang dia berenang sendiri. Sekali kalau ada ferry lewat, lempar koin dia ngambil gitu kan. Jauh banget, coy. Itu bocah-bocah koin namanya itu bocah. Aduh. Sama itu dia latihan oksigen, dia naik sepeda statis. Tapi dipakein perendah oksigen, terus dia kuat berapa lama, dan kalau nggak salah tuh rekornya tuh sampai 6 menit. Nah, catatan minor ya, yang gue akhirnya riset adalah si Nims Purja walaupun mencetak rekor dalam hal tercepat, tapi dia belum mengalahkan 2 pendahulunya, Reinhold Messner dan orang Korea itu, untuk menaklukkan 14 puncak tanpa oksigen. Nah, Nims ini pakai oksigen. Karena zaman dulu belum ada mungkin ya? Enggak, kalau Reinhold Messner emang zaman dulu dan orangnya masih hidup, diwawancara di awal yang bapak yang jenggot ya. Tapi yang orang Korea zaman sekarang. Oh gitu. Emang dia targetnya tanpa oksigen. Wah, gitu. Bunuh diri sih ya sebenarnya. Di banyak film fiksi ataupun non fiksi itu ada pendaki-pendaki yang emang punya ambisi menaklukkan Everest tanpa oksigen. Sensasinya gitu ya. Itu kayak lo nyerahin diri ke maut gak sih? Iya, emang kan Everest tuh ada dead zone-nya kan. Iya. Titik yang lu harus pakai oksigen tapi dia nggak pakai oksigen. Iya. Kayak film Everest yang Hollywood tuh kan ada satu orang Rusianya, Anatoly siapa gitu, yang nyelamatin pendaki lain tapi dia nggak pakai oksigen. Iya sih. Iya bener sih. Nah, dari film ini sebenarnya banyak pelajaran nih. Nanti bisa Ica tambahin juga, misalnya soal tadi berambisi. Iya. Berambisi itu jangan tanggung, gede sekalian gitu. Tapi lu juga harus ingat, misalnya kayak gadein rumah lu harus ngomong ke bini lah. Iya. Gak bisa ujuk-ujuk. Lu gadein gitu ya. Lu itu sih ngajak berantem tiba-tiba namanya. Lu datang ke penggadaian. Iya. Sepulang-pulang gue naik gunungnya gitu. Kalau di warung beli, ini gadai. Enggak dong. Gadain rumah. Tidak semudah itu. Terus juga yang minta restu orang tua ya. Dia menunjukkan bahwa dia sangat menghormati orang tuanya. Bahkan di puncak terakhir ibunya datang gak sih? Puncak terakhir ibu datang, maksudnya untuk menyambut. Untuk menyambut, ya, ibunya datang. Ibunya puncak juga. Waduh, kan lagi sakit. Ibunya sakit-sakitan, terus dia ada upacara adat untuk pemberkatan gitu ya. Iya, betul. Dikasih kayak beras merah gitu. Jadi ini berlaku buat Soiplah juga, kalau mau mendaki harus ada restu orang tua. Jangan gitu. bohong. Jangan bohong. Misalnya bilangnya ceweknya 10 gitu, padahal cuma 2. Itu kan nggak bagus juga gitu kan. Walaupun ada jari tengah di jauh sana mengarah ke gue, tapi ini contoh doang, ini nggak kisah nyata kok gitu. Tapi jangan bohong sama orang tua. Kalau mau nanjak itu paling nggak di mana lu pos terakhir lu bisa dapet sinyal, lu kabarin kayak misalnya ma gue mau nanjak nih akan sekian hari, jadi sekian hari gue nggak bisa dihubungin gitu. Karena orang tua lu juga pasti mikirin, kalau lu punya pasangan ya pasangan lu juga pasti mikirin gitu. Dan direstuin juga gak sih kalau misalkan kita bilang kita mau nanjak, ya pasti mereka bantu doain lah. Iya. Ya kan, dibanding lu bohong.
terus taunya lu tersesat di gunung, wah itu kasihan sih. Terus pelajaran tadi udah 2 tuh. Terus tuh orang tua, terus soal ambisi. Ketiga adalah ketika lu menjalankan ambisi, pada akhirnya lu harus mendahulukan yang prioritas, yaitu misalnya ngelamatin nyawa orang gitu ya. So, sisi humanisnya jangan dilupain gitu. Humanity above anything lah gitu. Kan lo manusia. Nah terus bahwa apapun proyeknya lu harus teamwork. Iya betul. Jadi itu sangat memperlakukan sama dengan timnya tuh 4-4-nya gitu ya. Dan dia bilang gini juga, tim saya ini kita punya kekuatan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dia jago bahasa Indonesia ya? Diterjemahin maksudnya gitu. Gitu. Bahasa Nepalnya nanti ada di subtitle gitu. Susah banget ngeditnya bang, aduh. Terus apa lagi pelajarannya Cak? Ya itu yang paling penting. Kultur sih. Kultur budaya. Karena dia sempat susah izin gak sih? Oh iya, jadi kalau di film itu dibagi 3 fase kan pendakiannya. Fase di Nepal, fase Pakistan, sama fase di Cina. Nah, secara politik kan Tibet sama Cina nggak akur nih. Nah, ketika dia mau ke gunung yang ada di Cina, dia izinnya susah. Iya. Karena memang gunungnya mematikan juga nggak sih, dan tinggi banget. Nah, akhirnya dia sempat negosiasi segala macam, akhirnya dapat juga. Itu gunung terakhir kan, gunung terakhir ya. Nah, terkait dana nih yang tadi Ica ceritain, dia kan sempat menggalang dana. Ini emang proyek-proyek mercusuar sih menurut gue. Maksudnya ngapain lu nawarin proposal untuk menjalankan ambisi pribadi? Maksudnya ada orang yang mau bayarin tuh udah hebat banget sih gitu. Tapi kita pernah mengajukan 1 kali sih. Iya, gagal juga kan. Berhasil dong, tapi ke kantor, uangnya nggak full. Ya, tapi kan ke kantor. Oh iya. Ini orang nggak dikenal, tiba-tiba lu datengin, lu presentasi, gue punya ambisi ini loh. Iya, nggak berhasil. Dan dia presentasinya di Inggris, bukan di Nepal. Padahal kan ini proyeknya buat bangsa Nepal kan. Iya. Dan dia nggak berhasil. Nah ini gue jadi teringat kisah temen gue yang ketika punya proyek untuk menaklukkan salah satu gunung di Everest. Dia juga sempat tuh mengais proposal kesana kesini, gagal. Akhirnya dia pakai duit pribadi, habis 30-an juta lah gitu. Berapa orang? 4. Dia ngebiayain semua? Enggak, maksudnya akhirnya urunan pakai uang pribadi masing-masing. 4, yang muncak cuma 1. Dia? Bukan. Jadi di antara 4 ini yang paling culun yang muncak. Oh gitu. Iya. Berarti kalau gue kayak Everest, mungkin gue yang muncak ya bang? Ada, lu merasa paling culun. Iya kan? Gimana dong? Gak berlaku kayak kalau di tim kita tetap gue kayak Cak. Oh iya. 4-nya gimana bang? Salah 4 puncak? 4 puncak kayak Arjuna tuh ya tetap yang paling tua. Ya kok paling tua, yang Ombong paling ya. Jam terbangnya tinggi gitu. Apalagi pelajaran dari film 14 Peaks? Egois udah. Oh iya, ambisi pribadi harus dibarengi dengan persiapan yang besar harus dibarengi dengan persiapan yang besar juga. Iya. Gak sembarangan lu mau ke Everest latihannya cuma jogging di GBK kelar enggak. Iya, ya jangan gitu. Treatmentnya harus pas. Tadi kita udah izinnya juga ya. Nah, terlepas dia tentara, kalau tanpa persiapan kayaknya akan keteteran juga gak sih? Iya, dan kayaknya yang meyakinkan dia untuk maju ya karena memang dia tentara Inggris tuh kan keras banget kan. Dan itu dia tuh tentara terbaik. Dia pernah dapat predikat tentara terbaik. Itu mungkin yang bikin dia yakin lah, gue bisa lah, orang gue juga digojloknya lebih dari itu. Dan dia pernah ketembak waktu betul. Iya, tapi kena di leher. Iya. Kena ininya gagang tembakannya. Itu di daerah leher ke kupingnya dia, dan di situ dia merasa senapannya dia itu menyelamatkan dia. Jadi kalau Soiflah bertanya kan ceritanya Nepal kenapa jadi tentara Inggris. Jadi secara politik Nepal itu kayak salah satu tentara terkuat di Inggris. Enggak, maksudnya dari segi sejarah mereka tuh kayak jajahannya Inggris. Akhirnya setelah Inggris kan kalau sama jajahan itu di-maintain sampai ketika merdeka. Jadi kayak Commonwealth gitu, ada negara persemakmuran. Nah, Nepal tuh termasuk yang salah satunya. Ada jalur khusus untuk jadi tentara. Karena bapaknya si Nim itu juga tentara juga. Tentara yang dipekerjakan di Inggris gitu. Tentara khusus istilahnya apa gitu. Dan itu kayak kebanggaan keluarga dia turun-temurun. Makanya ketika dia resign, abangnya menyesalkan banget gitu. Dan sempat berantem juga. Iya, di remove dari WAG keluarga. Ada ya gitu WAG ya? keluarga yang tanpa NIMS. Oh iya. Berarti NIMS ini kalau nggak diblok juga deh kayaknya dari WhatsApp. Lebaran nggak diundang gitu. Kok lebaran? Hari Raya Nepal deh nggak diundang.
Nggak diundang. Gitu. Lu siapa? Nggak gitu. Lu udah resign ngapain iya. lu gitu. Udah sana pergi gitu. Nah akhirnya happy endingnya adalah semua ambisi tercapai, 14 puncak. Iya benar. Tapi ada 2 kejadian. Pertama yang banyak jadi omongan, yang ngetren, yang trending. Yang pertama tuh yang masalah ngantri puncak Everest. Oh iya. Karena emang itu lagi peak season, karena emang bagusnya cuma 2 hari itu ya. Kita tahu foto itu sebelum nonton 14 Peaks ya. Jadi selama ini kita tahu foto itu viral, tapi nggak tahu siapa yang moto. Iya bener. Ternyata di foto ini terungkap bahwa yang moto NIMS. Jadi ada satu masa mau Everest naik itu membludak, naik, sampai puncaknya pun ngantri, turun juga ngantri, dan sampai ada perdebatan kita ngeduluin siapa nih, ngeduluin yang naik apa ngeduluin yang turun. Naik sama turun papasan, nggak ada yang jalurnya itu doang gitu. Dan jalurnya cuma satu itu doang, tipis gitu. Itu ibarat mirip-mirip kita lagi di Gunung Gede lah ya ngantrinya ya, walaupun MDPL-nya jauh gitu. Iya sih. Dan juga kadang-kadang medannya juga beda sih. Dalam hal peak season tuh di Tanjakan Setan tuh menjelang puncak tuh ngantri ke Gede tuh. Gitu. Yang kedua apa, Cak? Tadi lo kata ada 2. Yang kedua yang masalah pesta. Oh, mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Itu balik ke kultur. Itu terungkapnya setelah berapa selang film rilis ya? Iya, film. Kita nggak nyangka itu dari film sebenarnya. Kalau itu tahu. Makanya pas Bang Jack ngasih tahu itu. Oh iya, karena viral di IG. Karena narasi yang share itu seolah-olah itu terjadi di Indonesia. Iya, betul. Jadi ada captionnya kalau salah dugem di gunung. Jadi ada adegan orang joget-joget, joget sambil mabuk. Terus komentarnya sementara netizen tuh langsung menghujat segala macam. Padahal cuplikan di film 14 Peaks gitu. Iya, dan terus story-nya adalah sebenarnya ini dia besoknya mau muncak. Ada satu tim pendaki yang gagal muncak, tapi akhirnya mereka negosiasi untuk muncak bareng. Tapi dia dalam keadaan mabuk gitu, pengar, apa istilahnya pengar. Dia bilang di puncak itu dia naik dalam keadaan nggak kurang sadar, gitu. Pengar. Iya. Dibilang satu-satunya pengalaman dia naik gunung dalam keadaan pengar itu di situ. Karena malamnya mabok gitu. Oh oke. Tapi nah dia di situ bilangnya gini. Ini contoh buruk ya Soifly, jangan dicontoh gitu. Tapi balik lagi ke kultur sih sebenarnya. Iya, karena mereka mungkin minum itu kan untuk menghangatkan. Alkohol kayak teh. Tapi kan joget-joget, itu kan pesta. Iya. Nah itu filosofinya gini Bang, dia bilang kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi ini adalah hari terakhir kita ngumpul. Jadi mari kita rayakan bersama gitu. Filosofinya dia bilangnya kayak gitu. Jadi kalau yang kemarin sempat viral dugem di gunung, mungkin di Indonesia ada sih. Ada. Kita pernah lihat kok yang kejadian di salah satu bukit di Sembalun kalau nggak salah, sama yang di Gunung Penanggungan Malang. Iya. Ada tuh kejadian. Nah kalau itu emang beneran dugem. Iya, itu emang niatnya dugem, bukan kultur, bukan menghangatkan badan gitu ya. Apalagi pelajaran dari film itu perencanaan sih. Selain persiapan, perencanaan. Dia kan beneran bikin ini tuh trip plan yang detail ya. Detail banget. Gunung mana yang termasuk dia bikin 3 fase itu berdasarkan lokasi kan. Iya. Fase Tibet dia karena gunung-gunung yang secara geografis lebih ke Nepal. Fase Pakistan dan fase Cina gitu. Tapi ada di mana dia 3 gunung tuh satu hari. Itu pas di Pakistan kalau nggak salah. Iya, itu beneran impossible sih ya. Iya, itu impossible banget sih. Yang sih. awam kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Tapi 3 gunung 1 hari. Iya, tapi harusnya dia melakukan 4 gunung 1 itu. hari dong paling mungkin. Iya, kalau kita ya. Kalau di Indonesia dong. Gitu kayaknya ya, 4 gunung 1 hari. Lah, 4 gunung 1 hari. 4 hari 1 gunung. Salah 4 hari 1 gunung. Tapi ya kalau Bang Jack akan nggak melakukan hal itu? Demi ambisi. Iya. Akan nggak? Misal ada nih yang ngedanain tiba-tiba, gue mau nih, lu jalan ya. Kalau fisik gue mampu sih gue akan melakukan. Mau. Gue enggak. Kenapa? Enggak bisa menikmati. Oh, ya makanya tujuannya beda. Ketika ambisi kan si Nim juga kan tidak naik gunung dalam konteks menikmati karena buru-buru mulu. Cuma kan gini loh. Lu tuh udah jauh-jauh ke situ, lu bayar mahal ke situ, tapi hanya untuk sekedar lewat. Iya, gitu. tapi kan dibayarin. Kalau Ica kan dapat sponsor kan. Kalau sponsor mah mau aja gitu. Enggak juga sih gue tetap. Oh, tetap enggak mau. Tetap enggak mau. Ya tergantung motivasi naik gunung ya, lu mau senang-senang Iya sih, benar juga. Apa menyelesaikan target gitu. Iya. Lu mau happy atau emang lu mau kejar-kejaran sama waktu? Iya. Nah, bagian apa yang menarik juga adalah yang kita nggak tahu persiapan 4 orang lainnya. Atau mungkin karena mereka Sherpa ya, jadi mereka biasa. Nggak perlu persiapan. Iya nggak sih? Iya sih. Karena mereka biasa ngantar orang dengan lot banyak. Nah, selalu film dokumenter pertanyaannya sebenarnya yang menggugah adalah ini balik modal gak? Satu, balik modal apa enggak? Karena itu pasti kan produksinya mahal tuh ya. Iya. Kameranya, ini beberapa dia bawa dari baterai, drone juga. Iya. Ngambil view wide itu pakai drone. Terus
dokumenter tuh selalu diragukan soal keasliannya. Misalnya beneran real enggak kan, itu klaim kan, kalau dokumen klaim. Tapi setahu gue kalau di gunung-gunung tinggi yang sudah terkenal tuh udah ada lembaga validasi. Jadi kayak penakluk Everest tuh udah ada listnya, Kak. Jadi lu kalau nakluk Everest ngirim foto bukti lu di puncak, kayak kejadian NIMS selain bukan NIMS di Indonesia kan sempat ada ribut antara siapa pendaki Indonesia pertama yang melakukan Everest, apakah Kopassus atau yang si ibu Bu Clara. Nah si Bu Clara itu punya sertifikatnya. Sementara si Kopassus punya juga, tapi dia mengklaim dia si ibu itu sebenarnya bukan, si ibu sebenarnya nggak muncak gitu. Oh jadi cuma nggak naik puncak aja. Naik doang, tapi itu akhirnya perdebatan. Si ibu itu digambarkan stres sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Beneran ada ceritanya. Perkara itu gue nggak tahu apakah gara-gara semata-mata gara itu ya, tapi mungkin beban juga dia sebagai pendaki pertama cewek pula gitu kan. Beban moral ya, dibantah oleh instansi gitu yang sebenarnya lebih mementingkan pride kan kalau buat si tentara kan. Ini Kopassus gue nih yang pertama gitu kan. Menurut gue nggak penting sih pertama apa enggak ya, karena ini jadi komoditas politik ya, dipakai buat pilpres kemarin kan, buat si kubu sana. Di zaman beliau lah katanya Indonesia melakukan Everest gitu, dipakai buat klaim. Mantap. Harusnya enggak lah, harus gunung jangan masukin politik lah gitu. Iya kan, ini buat happy bukan buat tempat politik. Oke, secara umum lu ngasih nilai berapa skala 5 paling 1 bagus 1 sampai 5. Kalau dari ceritanya 4. Keseluruhan berapa? 4. Kalau lu detailin ceritanya berapa? Kalau dari sinematografinya berapa? Wah, sinematografinya ini awam aja ya. Maksudnya kan kita ngeliat, kita kan cuma ngerasa bagus banget nih cara keren sih. Gitu. Iya. Keren sih cara dia ngambil gambarnya. Terus proses editingnya, apalagi yang pas dia menghayal ada Yeti. Wah, itu kayak bikin animasi gitu ya. Iya, takjub banget. Terus yang di helikopternya, wah itu keren sih. Iya. Sinematografinya bagus. Tapi kalau untuk ditiru itu kayaknya 2 aja sih. Jangan ditiru sih. Pesan moral kali. Bukan pesan moral ya. Maksudnya jangan ikutin ambisi dia gitu. Iya, kalau untuk ambisinya kayaknya 2. Jangan diikutin. Tapi kalau untuk jiwa menolongnya itu 5. Emang harus gitu, harus nolong. Tapi kalau gue mau beda dikit, gue 3,5 sih sama lu, Cak. Secara overall itu film 3,5 karena banyak pertanyaan impossible-nya menurut gue. Maksudnya 3 gunung 1 hari. Bener gak sih gitu ya? Gue meragukan validitasnya gitu. Tapi kalau sinematografinya gue malah 5 sih. Bagus banget gitu. Iya, sinematografi bagus sih. Beneran syutingnya ketika diangkat helikopter tetap diambil gitu. Iya, bisa kan gitu ya. Terus kerennya tuh lu diangkat helikopter tapi stay gitu, tali lo tuh nggak muter-muter, itu keren. Gue nggak tahu itu trik helikopternya apa trik yang diangkutnya gitu. Iya juga sih bener sih. Tapi itu keren banget. Terus tantangan syutingnya adalah ketika gelap, jadi dia beneran ketika yang kejadian dia putus asa tuh, yang nolong orang meninggal, tetap diliatin kondisi dia jalan dengan tertati-tati gitu ya. Itu beneran deskriptif lah, menggambar seolah-olah kita berada di lokasi itu gitu. Iya, sama yang guguran salju tuh keren tuh. Keren banget. Jadi dia katanya itu K2 ya kalau nggak salah, gunung K2 katanya emang satu-satunya gunung yang sering longsor. Naik gunung saljunya bergerak. Iya. Selalu bergerak. Wah, itu keren. Itu gila sih. Keren banget. Gimana ya, tapi kalau apakah itu akan terjadi di Indonesia? Untuk gunung Indonesia maksudnya? Ya. Mungkin nggak kan kayak gini. Kalau itu kan emang udah dia stay salju semua. Ya kan? Mungkin nggak itu terjadi di Indonesia, karena kan kalau Indonesia kan ada yang jalannya lumpur, ada yang jalannya batu, ada yang jalannya akar. Maksudnya tantangannya beda juga lah, kan karakter gunungnya juga beda. Mungkin sih. Longsoran itu bentuknya pasir gitu ya, atau batu-batuan gitu. Menurut Bang Jack, kalau misalnya NIMS mendaki di gunung Indonesia gitu, merem ya? Angkat 1 kaki gitu. Lebih sulit itu ya, lebih sulit. Nggak tahu juga gue prinsipnya, walaupun misalnya gue naik gunung berkali-kali, gunung yang sama, tantangannya akan beda sih. Iya NIMS sih, mungkin biasa naik gunung salju, tapi ketika naik gunung tropis mungkin dari segi adaptasi nafasnya beda. Iya benar. Gitu ya.
Pakaian juga pasti beda kan. Terus gangguan tukang nasi uduknya kan beda. Iya, gitu. Gorengannya belum, terus Godaan. semangka. Belum pintu Rimdal godaan homestaynya banyak. Iya, gitu. bener. Ayo mampir. Terus belum lagi godaan air terjun, air panas, berenang. Tuh kayaknya sih nggak mungkin sih 3 gunung 1 hari kayaknya nggak mungkin. Ya, bisa jadi dia 3 bungkus nasi uduk 1 hari. Ya. Lapar banget soalnya. Oke, Bang Jack, masih ada tambahan lagi nggak nih buat reviewnya? Udah, tapi gue recommended sih kalau swipe lah langganan Netflix silakan nonton secara legal ya, secara resmi. Iya dong. Yang streaming ilegal. Iya. Recommended karena genre ini lumayan jarang sih ya. Iya. Film apalagi, gunung itu jarang. Apalagi dikemas dengan sebagus ini. Iya. Dan gue yakin sih dari produksi ini NIM sudah balik modal. Pasti sih. Yang nonton pasti banyak sih. Udah kebeli di Sumarekon gitu ya. Iya, lebih Bang. Lebih ya. Kemudian di Sumarekon udah punya, nggak tahu kerja lagi sekarang, gue nggak tahu apa. Iya sih. Nggak di review ya. Nggak mungkin balik ke tentara kan. Nggak mungkin, nggak boleh. Bakal dibully teman-teman. Ya balik lagi gitu. Iya. Selain terpesona. Tapi mungkin kalau misalkan dia masuk tentara Indonesia jadi best tentara loh. Oh iya tuh. Iya kan? Tapi nggak tahu juga sih, tentara Indonesia bagus soalnya. Nah, terakhir lu kepikiran nggak NIMS mirip siapa kalau Indonesia? Siapa? Gue kepikiran kayak anaknya Soeharto loh. Tommy. Bang. Apalagi pas tampak kumis ya. Ini kayak Tommy Soeharto. Versi kurus. Iya. Oh iya ya. Iya. Gantung loh NIMS tuh. Dan kalau wajah Nepal yang biasa kita lihat di film-film iya, itu beda-beda. kan merah ya, iya, ada warna. Dia mungkin karena udah lama di Inggris juga gitu. Iya, jadi dia udah terbiasa kayaknya. Lebih kayak Asia biasa pada umumnya aja sih gitu. Tapi istri cantik banget. Dan istrinya menurut gue sangat luar biasa ya. Karena jarang menemukan perempuan seperti itu. Tapi mungkin itu di tag-nya sekian kali ya, setelah dikesel-kesel dulu. Iya. Rumah gue dijual, udah ikhlas Mbak. Oke, sekarang wawancara. Iya, betul gitu. Nggak pada saat itu ya. Oke, Cak, seiring gerimis sudah mulai turun. Karena sudah hujan, terima kasih Bang Jack untuk mengomentari. Asik. Jangan lupa swipe beli kaos kita. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, komen. Terus saksikan juga video-video konten kita lainnya di YouTube, di podcast, dan di Instagram. Kalau mau pesen, silakan melalui Instagram kita. Bye, sampai ketemu di konten berikutnya.